di dalam ajaran Islam mengkaji fikih, setiap ajaran ini ada 3 komponen, ada 3 unsur. 1, panggilan wudu itu adalah ibadah, berarti unsur ta'abbud. Niki dalam hal ini panjenengan terjemahkan. Aqimus shalah wa atuz zakah, lakukan salat dan zakat ini dalam rangka ibadah, lakoni perintah ngedohi cegah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini haji untuk memenuhi panggilan Allah melakukan ibadah. 1, lakonono untuk ibadah nang pangeran. Kedua, di dalam ibadah kepada Allah niki ada unsur ta'aqquli, logis, yang disebut dengan hikmah. Kalau yang ibadah, model ibadah, tata cara ibadah ini sudah sama, sudah wadiyun, termasuk bangsa kenabian yang tidak bisa diijtihadi. Mulane yuktil kita bawal hikmah. Untuk kitab ini urusan nubuwah, kenabian. Bicara di salat di wismu niku. Gak bisa diongkrek-ongkrek. Tapi wal hikmata, di dalam perintah yang tidak sempat bisa diongkrek-ongkrek itu ada hikmah. Hikmah niku madalla ilaihil aqlu, ditunjukkan oleh akal, sehingga mengetahui rahasianya, kebaikannya. Sehingga orang yang punya hikmah kan bisa mengetahui tentang kebaikan segala sesuatu. Didhawuhna kali Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ngoten. Lah, hikmah apa niki? Hikmahnya bahwa kalau kita menghadap kepada Allah diperintahkan dengan yang bersih, zahiron wa batinan, bersih lahir betul batine. Ini menunjukkan betapa thayyibnya Allah, betapa bersihnya Allah. Kita tidak diperkenankan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan salat ketika kita hadas, padahal hadas niku tidak dilarang. Ketika kita tidak punya wudu, tidak boleh menyentuh Quran, kitabnya saja nggak boleh. Ketika kita dalam keadaan junub, masuk ke dalam tok iki ora oleh. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abir sabil. Ini menunjukkan bersih insyaallah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang bersih. Maka bersihkan hatimu, bersihkan badanmu ketika masuk kepada Allah Ta'ala. Badan hebat hatinya dibersihkan dari hal-hal yang haram, dari pikiran-pikiran negatif yang macam-macam. Sehingga dituliskan innallaha la yaqbalu min salati ahadikum sudusan wala usurahu wa inna ma yataqabbalu ma yata'aqqalu minhu. Allah tidak menerima salatmu dengan 1/6 atau 1/10, tapi yang diterima ketika engkau konsentrasi. Ketika pikiranmu butek, enggak diterima. Berarti kita harus selalu di dalam salat harus bersih. Lahirnya bersih, kebersihan. Nah, dalam bersihan itu dalam segalanya, di dalam bersihan, di dalam wudu, di situ apa kebersihannya wudu? Sikatan, membersihkan yang ada kotoran-kotoran di hidung, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinga, usap telinga ben udunen, membersihkan yang ada di tangan, di bawah kuku dan lain sebagainya. Setelahnya kita tahu bahwa ta'akulnya adalah perintah untuk bersih, untuk kebersihan. Ini jadikan takhalluk, berakhlak. Berarti bagaimana menjadikan sebagai karakter, sebagai sifat yang melekat kepada diri kita untuk melakukan kebersihan dalam segala bidang. Arti ojo koploh,
nyelek mari ngan mobil ya wis wae. Mulane sampai Kanjeng Nabi mau di dalam mengartikan kebersihan mengatakan ma idza staiqadha ahadukum fala yaksil yadahu hatta yaksila salasata marratin fa innahu la yadri aina bata. Ketika engkau bangun tidur, jangan sekali-kali tanganmu kau masukkan kepada air sebelum kau basuh 3 kali. Karena kau tidak tahu kemana tanganmu operasi. Pada waktu tidur, beroperasi ke belakang atau operasi kemana, nggak tahu. Ini diartikan bahwa sebelum kita melakukan apapun, kalau tidak jelas bersih dan tidaknya harus dibersihkan. Wah, ini ajaran Islam yang luar biasa. Berarti kalau di situ tempat kumuh, tempat yang tidak bersih, itu bukan ajaran Islam. Ajaran wah itu supi, wah tawadus, mabuni ora enak, kabine rawak-rawek. Itu bukan supi. Supi lali gitu ya. Karena apa? Agama Islam memerintahkan untuk bersih. Bahkan bersih di hadapan Allah, bersih di hadapan manusia, sehingga Rasulullah ketika akan keluar rumah itu masih mengkaca, mencermin, bercermin. Ketika setiap bercermin ditanya oleh Dewi Aisyah, "Tafal ya Rasul, engkau melakukan semacam ini?" "Na'am, uhibbu ayusar ayasur ashabi ayataku bin azbinathar ayasuru ashabi ayasuruni ashabi." Saya senang lek sahabatku itu melihat saya senang. Mulai di koncor to ora rapi, gombrot kan yo isin to ya. Loh, Kanjeng Nabi seneng lek kanca-kancane niku nyawang Kanjeng Nabi niku seneng. Itu kan mulane akhire sampai enak dungane lek wis lek kita waktu cermin kan donga alhamdulillahillazi aksana khalqi wa sawani wa ja'alani basaran sawiyah. Allahumma kama aksanta khalqi ahsin khuluqi. Niki donga niki asalnya memang Kanjeng Nabi melakukan semacam itu. Niki menunjukkan kita niku diperintahkan penampilan. Loh ini gak ikhlas ora. Gak usah kepingin dilempun, tapi jangan sampai melakukan perkara sing tapi lakukan wong sing iso melem. Jangan takut dicaci maki, tapi jangan sampai melakukan perkara yang mengakibatkan orang lain mencaci maki. Tapi lakukan yang benar. Ketika sudah benar dicaci maki, biarin aja. Niki ajaran-ajaran niki kembangaken. Adi wonten ta'abbud, wonten ta'akul, wonten takhalluq. Iki seduwanten napa mawon. Fakih niku teng mriku mengenane misalnya panjenengan di dalam hajat tidak diperkenankan membuang kotoran di bawah pohon yang biasa berbuah atau yang di tempat yang sejuk, yang napa niku yang biasa digunakan tempat berteduh. Ini artinya apa? Kita jangan mudah mensia-siakan buah-buahan yang sehingga menjadi mengakibatkan kotor atau bikin orang tidak suka, bikin orang mangkel. Dan jangan menyakiti kepada orang. Biasa tempat-tempat yang digunakan tempat berteduh, jangan kau sakiti, jangan kau kotori, jangan kau ganggu. Ini kalau ta'abudnya tadi jangan lakukan, ta'akulnya jangan ganggu orang, jangan ganggu pohon-pohonan. Takhalluknya jadikanlah akhlak kita selalu melakukan, aku selalu melakukan hal yang terbaik kepada orang, tidak mengganggu kepada orang lain. Ini gitu takhalluknya. Niki kita ono ajaran akhlak niku.
dalam sisi apa mawon pun. Waduh, kita mau melaksanakan kayak ngeten itu luar biasa kita. Amin, Islam itu memang sumber dari segala kebaikan. Tidak boleh berkencing pada air yang mengalir, yang kecil, kecuali yang besar. Kenapa? Ini akan bikin jijik dan pencemaran. Kalau kecil-kecil kan akan mencemaran. Disinilah kita tidak boleh melakukan pencemaran. Dan kalau kita melakukan pencemaran sungai, ini akan ada sanksi. Ini jinayat, kejahatan. Ya, ini akhirnya malah fikih kita itu sudah mengandung fikih ubudiyah, mengandung fikih bi'ah, mengandung fikih peradaban, dan fikih lingkungan, fikih kekeluargaan, fikih sosial, masuk semua. Cuman kalau para ulama itu enggak disebut ngoten lho. Saiki enek jenenge fikih hadharah. Mungkin iku fikih lingkungan. Nek fikih sakifah, fikih peradaban. Fikih bi'ah, fikih lingkungan. Fikih sosial. Wes macam-macam sajane niku kita niku pun lengkap tak gimana. Hanya punya kecerdasan enggak untuk mengembangkan itu. Zaman ngaji bab wudu ya terus rukune wudu mek niku tok ya wis niku berarti memel. Memel mboten renyah. Akhirnya gak iso nang kono-kono ngoten lho. Saya paham, Bu. Lho paham betul. Ati nopo sing diperintahno Gusti Allah niku panjenengan damel akhlak. Sawise ngerti maknane damel akhlak. Dan nanti akan ada dalam babnya sendiri, misalnya sholat. Diperintahno sujud itu apa? Kita harus merasa rendah seperti hanya mulai dari awal kita. Jadi apa yang kita anggap mulia diletakkan di pada perkara yang paling rendah. Ini merendahlah kepada Allah, merendahlah kepada siapapun. Ini maknanya, makna pertama ya ta'bud. Ta'bud itu ibadah ya sujud ngeniku. Tapi maksudnya, ta'akulnya disuruh bukan hanya sekedar sujud meletakkan kening, enggak. Tapi sudah merasa kita zalul, kita rendah kita. Lalu jadikan akhlak. Takhalluklah dengan merasa rendah. Tapi jangan jadi orang rendah. Wah kan niku lek panjenengan iso ngoten niku lho mek sayange mek niku tok lho. Kumel ini lho. Diulang itu ya sepagah iku tok ora iso menjabarkan. Lah Imam Syafi'i dimun diceritani titik ngoten mawon pun saged dugi pundi-pundi. Mun sewu, Imam Syafi'i di dalam masalah kecerdasannya pada waktu Imam Malik niku punya daya. Pada waktu itu Imam Syafi'i masih usia 14 tahun. Yang menanyakan tentang hukum bahwa dia telah menjual burung kepada seseorang, ternyata burungnya itu dikembalikan lagi, konon katanya tidak berkicau. Karena marah mengatakan kalau burung ini tidak berkicau, istri saya tertolak. Wah ini, apa tertolak 3 bukan penting tertolak. Wah ini kan yuk mangkal dong burung yang biasanya berkicau dikatakan tidak berkicau. Kalau tidak berkicau burung saya, istri saya tertolak. Karena marah yo tidak terkontrol. Nah padahal burungnya itu ya tidak kadang berkicau, kadang ya tidak, maksud terus berkicau tidak, terus kan ya tidak. Lalu datang kepada Imam Malik menanyakan apakah istrinya tertolak dengan mengatakan semacam itu dan kondisinya burungnya kadang berkicau, kadang tidak. Imam Malik langsung mengatakan tertolak. Karena kamu mengatakan
Kalau burung ini tidak berkicau, setelah tertolak pada waktu tidak berkicau, ini berarti sudah tidak berkicau, sudah wujud sifatnya. Masuk akal juga. Imam Syafi'i ada di depan Imam Malik dengan gelenon minta pamit, maaf guru, bolehkah saya bertanya kepada seorang itu? Oh silakan, tanya apa? Maaf Pak, saya ingin bertanya, burung itu setiap harinya antara berkicau dengan tidaknya banyak mana Pak? Ya banyak berkicaunya. Oh kalau gitu tidak tertolak Pak. Wah kaget Imam Malik. Min syai'in qulta, dari mana kamu berbicara itu? Imam Syafi'i tenang. Minal hadis alladzi hadastani amsi, dengan hadis yang kemarin panjenengan sampaikan pada saya. Loh, hadisnya sing ngulang Imam Malik tapi sing paham Imam Syafi'i. Dengar-dengar napa hadisnya? Imam Syafi'i diceritani bahwa Fatimah bin Jahsin niku dilamar oleh Muawiyah dan dilamar oleh Abu Jahmin. Lalu matur kepada Rasul, kalau dia dilamar Abu Jahmin juga dilamar Muawiyah, bagaimana? Dengan Rasulullah ditolak, jangan mau. Inna Muawiyah tarajulun salukun namalalahu. Muawiyah itu wong melarat ora dibondo blas. Wa anna bajamin rajulun la yang fakul atau an atikihi. Wong mo jenenge Abu Juham itu tidak pernah lepas pikulan. Karena Abu Juham itu orang yang tukang bangkelan, ngerti bangkelan? Nah, tukang gawa sandangan, tutur sandangan anu kowe otok-otok ungkung kang. Tapi sampean biyen iki jaga iki ora enek. Wong sakniki tutul bakso pakai numpak motor kok. Ngarit numpak motor. Coba sing dodol lamben sik durung pati oke sing numpak motor. Terus di situ Rasulullah mengatakan Abu Juham lah yang fakul asal anadiki. Abu Juham itu tidak pernah lepas tongkat. Maaf, Abu Jahmin itu juga makan, juga tidur, juga mandi, juga qadil hajat. Apakah Abu Jahmin itu ketika mandi membawa tongkat, membawa pikulan? Apakah ketika makan membawa pikulan? Apakah ketika tidur membawa pikulan? Kan ya tidak. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan tidak pernah lepas tongkat, tidak pernah lepas pikulan? Kata-kata tidak ngoceh itu bukan berarti ngoceh termasuk tidak ya. Ya ngoceh ya enggak, tapi kebanyakan ngoceh itu sudah dikatakan tidak pernah berhenti. Makanya Abu Jahmin dikatakan tidak pernah lepas pikulan, bukan berarti tidak pernah lepas. Kebanyakan bawa pikulan itu tidak pernah lepas. Di podo kali wah kayak kerjane ora tau rayawan bengi. Yo gak iso to gak pernah iwan mesti yo tidur bareng. Yo makan bareng semacam itu. Lah demikian pula si Muawiyah radhiyallahu anhu pun lama-lama melarat sing nganggo pondok blas. Padahal dia juga punya rumah. Juga punya pakaian itu kan juga harta. Cuma tidak punya harta yang berlebih. Akhirnya dikatakan wong melarat gak di pondok blas. Akhirnya oleh Imam Malik pada hari itu dipersilahkan untuk berfatwa, dilegalkan untuk berfatwa. Inilah yang saya maksudkan, cerita tapi bisa mengembangkan dalam masalah yang panjang. Ya umpama panjenengan diceritani ngene, wah mang didongeni kowe lek ngono tok. Niku jenenge kumpul niku ya. Ngajine apa lah manget diceritani ngono tok lho. Tapi lek wong ngalim diceritani ngoten niku pun ceritane sethithik ngoten niku pelajaran yang luar biasa. Dalam penyampaiannya luar biasa. Lho ngoten lek wong ngalim. Nah lek sing gak ngalim diceritani tok dongeng tok lho. Lha masalah iki kumpul niku wau. Lha ngoten niku mulane ngaji niku
bobot enggak ya terserah sing ngrungokno bareng. Oh. Pun. Wonten sing ngitaken mboten. Nggih. Pun setunggal jam kan lek kula. Terus sakit mboten napa-napa tapi mangke panjenengan kesuwen jare blenger cetak ini. Kesuwen akhire malih ndang bosan. Lek wonten ditang-tetaken monggo.